Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Segel tangan Xiaoyan berombak dan lambat. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja mempelajarinya. Sementara segel tangannya sedang dibentuk, kekuatan spiritual agung yang meresap di sekelilingnya dengan cepat dikumpulkan. Jejak telapak tangan spiritual yang tak terlihat terbentuk samar-samar di sekitar telapak tangannya. Namun, bentuk telapak tangan yang terbentuk ini sedikit ilusi jika dibandingkan dengan Cao Ying. Mata Cao Ying terkejut saat dia menatap segel tangan yang Xiaoyan tidak kenal. Seolah-olah badai besar sedang berkecamuk di dalam hatinya. Dia tidak pernah berharap Xiaoyan mengingat semua segel tangannya di benaknya dalam sekejap ini. Tentu saja, hal yang menyebabkan dia merasa sangat tidak percaya adalah bahwa Xiaoyan tidak hanya menghafal segel tangan yang berubah, tetapi dia juga bisa menggunakannya setelah hanya melihatnya. Ketika Cao Ying melakukan kontak dengan jiwa skill ini untuk pertama kalinya, dia telah mempraktikkannya lama sebelum dia dapat secara bertahap memahami metode kombinasi antara kekuatan spiritual dan segel jari. Namun, pada saat ini, Xiaoyan bisa melakukan ini setelah beberapa menit. Hal semacam ini, bahkan dia, yang dikatakan memiliki bakat iblis, mau tidak mau merasa terkejut. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa bakat Xiaoyan jauh melebihi bakat Cao Ying. Bagaimanapun, kekuatan spiritualnya telah ditampilkan sampai puncak selama tahun-tahun pelatihan ini. Sidik jari spiritual yang ditampilkan Cao Ying bukanlah jiwa skill kelas tinggi. Oleh karena itu, Xiaoyan bisa bermain-main dan memahami beberapa triknya bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Xiaoyan telah membangun fondasi yang kokoh dan tak tertandingi untuk hal-hal dasar. Selama dia diberi kesempatan, kesulitan yang akan dia alami saat menguasai skill jiwa akan jauh lebih mudah daripada orang biasa. Semua ini adalah hal-hal yang tidak disadari Cao Ying. Karena inilah dia masih merasa sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Badai spiritual besar dengan cepat menjadi lebih besar di mata Xiaoyan. Saat tekanan spiritual semakin dekat, gerakan tangan Xiaoyan yang cepat dan berombak menjadi lebih halus dan perubahan di jarinya mulai tampak seperti dia hampir selesai. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah badai spiritual yang sedang bergegas. Sesaat kemudian, segel tangannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Teriakan rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya. Hah! Teriakan itu seperti guntur. Setelah itu, telapak tangan misteriusnya didorong ke depan dengan kuat. Suara tajam angin bersiul tiba-tiba bergema di dalam aula besar setelah telapak tangan didorong keluar. Jejak telapak tangan yang tak terlihat membawa beberapa kekuatan spiritual yang meresap saat itu bertabrakan dengan badai spiritual di depan mata cemas di dalam aula besar. Bang! Keduanya bertabrakan dan ledakan rendah dan dalam segera bergema di bagian dalam aula besar. Jiwa dari cukup banyak orang memancarkan rasa sakit yang menusuk saat ini. Jatuh! Riak spiritual yang tak terlihat menyapu dari titik benturan dan menyebar ke lantai batu arena. Pada saat ini, lantainya benar-benar hancur menjadi sekumpulan bubuk. Debu beterbangan ke segala arah, menyebabkan jarak pandang aula besar berkurang secara signifikan. Badai spiritual yang mengamuk berlanjut selama hampir 1 menit atau lebih sebelum perlahan menghilang. Pada saat ini, sosok manusia yang menyedihkan itu akhirnya bisa berdiri. Setelah itu, banyak mata langsung beralih ke arena yang telah dihancurkan dan benar-benar berbeda sekarang. Debu perlahan mengendap di arena. Adegan di dalam diserap oleh mata semua orang di aula. Xiaoyan duduk di atas platform batu yang radiusnya kurang dari 1 meter. Ada beberapa lubang tanpa dasar di depannya. Pada saat ini, lengan bajunya benar-benar compang camping. Penampilannya sedikit menyedihkan. Area dalam radius 30 kaki di sekitar Cao Ying, yang berada di depan Xiaoyan, baik-baik saja. Bahkan pakaian di tubuhnya masih terlihat bersih. Namun, saat ini dia mengungkapkan ekspresi serius. Matanya tidak berkedip saat dia menatap Xiaoyan di seberangnya. Dari penampilan keduanya, jelas bahwa Xiaoyan dirugikan. Penatua Cheng, yang sudah mundur ke kejauhan,
akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa pertarungan antara mereka berdua telah berakhir. Setelah itu, dia melayang. Matanya melihat sekelilingnya saat dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kedua orang ini benar-benar manik yang merusak. 3 telapak tangan terangkat. Kamu telah menang. Cao Ying mendesah lembut. Dia dengan elegan berdiri dan dengan lembut memberitahunya. Xiao Yan sedikit tersenyum saat mendengar kata-katanya. Dia berdiri, secara tidak sengaja memperlihatkan garis merah di belakangnya. Dia telah menerima ketiga telapak tangannya dan tidak dikirim keluar dari lingkaran merah. Menurut aturan, dia telah memenangkan pertandingan ini. Kata-kata Cao Ying baru saja terdengar ketika bagian dalam aula besar segera menjadi jauh lebih tenang. Ekspresi dari anggota klan Cao itu menjadi lebih kaku. Mereka tidak pernah mengira Cao Ying akan kalah. Bajingan ini sangat beruntung. Wajah Cao Dan menjadi hijau saat dia mengutuk dengan lembut. Xiao Yan bukanlah orang biasa. Selain Cao Ying, tak satupun dari generasi muda di dalam klan Cao bisa melawannya, Cao Xiu melanjutkan dengan samar. Ini hanya pertukaran awal. Jika mereka bertemu selama pil gathering, Xiao Yan mungkin tidak akan bisa mengalahkan Cao Ying. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih buruk setelah mendengar kata-kata Cao Xiu. Dia pernah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan mungkin sangat kuat, tapi dia pasti belum mencapai level ini. Jelaslah, selama beberapa bulan yang singkat ini, partai lain membaik dengan cepat. Namun, kecepatan peningkatan ini benar-benar sedikit terlalu mengejutkan. Keheningan di bagian dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecah oleh gelombang napas lembut yang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Cao Ying mengaku kalah di depan seseorang dari generasi yang sama selama bertahun-tahun ini. Nama Cao Ying benar-benar sangat terkenal di wilayah pilkada. Gelar penyihir mengandung reputasi di bawah kemampuannya yang ganas dan tak tertandingi. Memang sangat sulit untuk menemukan seseorang dari generasi yang sama yang sebanding dengannya. Ye Zong dan Xin Lan di kursi klan Ye mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan karena hasil Xiao Yan. Xiao Yan telah mengirimkan lembar jawaban yang sempurna selama tes ini yang bahkan menyebabkan mereka merasa tidak percaya. Pertama di ketiga bagian. Hasil ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya diperoleh klan Ye selama puncaknya. Klan Ye diselamatkan. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze juga tersenyum setelah melihat wajah penuh kegembiraan dari keduanya. Mata cantiknya langsung meluncur ke punggung kurus di arena. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun sejak awal. Tidak peduli siapa lawannya, dia tidak pernah kehilangan kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri seperti inilah, yang dipenuhi dengan vitalitas, yang memungkinkan Xiao Yan dipenuhi dengan pesona yang sangat memikat. Seseorang pada akhirnya harus percaya pada dirinya sendiri untuk mendapatkan kesuksesan sejati. Nona Cao Ying, terima kasih telah bersikap lunak padaku. Jika Anda benar-benar menyerang dengan telapak tangan lain, saya mungkin tidak lagi memiliki kemampuan untuk menerimanya. Petik 2. Xiao Yan secara acak merobek bagian lengan bajunya yang compang camping di arena. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Cao Ying dan tertawa dengan suara yang jelas. Anda berpikir untuk diam-diam mempelajari jejak tangan spiritual saya ini, kan? Cao Ying berbicara dengan setengah tersenyum sambil mengangkat matanya yang cantik setelah melihat sikap Xiao Yan yang bebas dan santai. Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar ucapan Cao Ying terus terang. Handprint spiritual ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Itu mungkin bukan jiwa skill kelas tinggi. Namun, baginya, yang tidak pernah mempraktikkan jiwa skill, tidak diragukan lagi itu adalah harta langka yang akan sulit ditemukan bahkan jika seseorang memiliki emas dalam jumlah besar. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa saat melihat rasa malu Xiao Yan. Dia dengan lembut mengubah langkah kakinya dan berjalan ke sampingnya. Mata berairnya menatap wajah Xiao Yan saat dia dengan licik tertawa. Jika Mr. Xiao Yan punya waktu, kita mungkin bisa secara pribadi bertukar pikiran. Saya juga tahu beberapa keterampilan jiwa lainnya.
Itu akan tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk mempelajarinya secara diam-diam. Aroma samar datang terbang. Xiao Yan melihat wajah mempesona yang berada di dekatnya. Riak naik di dalam hatinya bersama dengan beberapa kehati-hatian. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia tersenyum dan berkata, "Jika saya punya waktu, saya pasti akan menemukan Nona Cao Ying untuk berdebat." Meskipun dia beruntung memenangkan pertarungan ini, Xiao Yan mengerti bahwa ini adalah pemanasan untuk penyihir seperti Cao Ying. Setelah pertukaran ini, Xiao Yan dengan jelas mengerti bahwa penyihir dari klan Cao ini memang bukan orang biasa. Dia pasti memiliki kemampuan untuk memperjuangkan 3 tempat teratas selama pil gathering ini. Ini karena Xiao Yan bisa merasakan bahwa Cao Ying tidak pernah benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Kali ini, dia sedikit mengandalkan keberuntungannya untuk diam-diam mempelajari jejak tangan spiritual yang telah ditampilkan Cao Ying. Selain itu, Cao Ying secara alami tidak akan berbagi semua jiwa yang dia latih dengannya seperti yang dia katakan. Dengan apa yang terjadi kali ini, dia pasti akan mencegah hal seperti itu terjadi lagi saat dia berdebat dengan Xiao Yan di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan bisa membayangkan mencoba diam-diam mempelajari keterampilan jiwa itu. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, penyihir ini sepertinya sedikit tidak senang karena menderita kerugian kecil kali ini. Oleh karena itu, dia ingin mencari kesempatan untuk membalasnya. Cao Ying tidak peduli saat melihat jawaban samar Xiao Yan. Setelah kontak ini, dia memperoleh pemahaman sederhana tentang karakter Xiao Yan yang sepenuhnya mengabaikan apa yang dikatakan orang lain. Dia mengerti bahwa orang di depannya tidak akan mudah jatuh cinta pada kecantikannya seperti pria lain. Namun, semuanya harus seperti ini agar menjadi agak menantang, bukan? Pil gathering akan segera dimulai. Semoga saya bisa bertemu Anda di sana. Aku tahu, sebelumnya, kamu juga menahan. Semua orang di dalam aula menyaksikan Cao Ying memimpin anggota klan Cao keluar dari aula. Mereka saling berhadapan dan mendesah pelan. Tidak ada yang menyangka kuda hitam seperti itu tiba-tiba muncul dalam tes 5 klan besar ini. Bahkan Cao Ying dari klan Cao tidak bisa menekannya. Beberapa orang tidak ingin tinggal lama setelah ujian berakhir. Oleh karena itu, mereka mulai berbalik dan pergi satu demi satu. Beberapa faksi yang memiliki hubungan dengan klan Ye di masa lalu juga mulai menyambut Ye Zong saat ini. Meskipun klan Ye telah menolak, mereka berhasil mempertahankan posisi mereka dalam 5 klan besar. Di masa depan, mereka juga akan mempertahankan kursi tetua. Posisi mereka mungkin tidak sebanding dengan klan Cao, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Ye Zong tersenyum menghadapi salam dari orang-orang ini. Klan Ye mungkin memiliki waktu untuk bernafas selama periode waktu ini, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Setelah mengalami hari-hari penurunan dan keputusasaan, Ye Zong dengan jelas tahu kata-kata apa yang harus diucapkan yang akan bermanfaat bagi klan Ye di masa depan. Xiao Yan secara acak mengganti pakaian di bagian atas tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke kursi klan Ye dan tersenyum pada Ye Zong dan yang lainnya. "Kakak Xiao Yan, kamu baik-baik saja?" Xin Lan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Yan berjalan. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya meluncur. Dia melihat klan dan berjalan menuju mereka dengan Dan Xuan di depan. "Salam untuk penatua Ye Zong." Dan Xuan menangkupkan tangannya ke Ye Zong sebelum mengayunkan kepalanya ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Mr. Xiao Yan benar-benar mengejutkan orang lain. Tak disangka bahkan Cao Ying tidak bisa berurusan denganmu." Xiao Yan memiliki kesan yang baik tentang Dan Xuan. Dia dan Cao Xiu adalah orang yang sama karena mereka adalah orang-orang yang menerima kehilangan mereka dan tidak akan bertindak seperti Bai Ying. Oleh karena itu, setelah melihat Dan Xuan berinisiatif untuk memberi selamat, Xiao Yan juga tersenyum sambil berkata, "Kamu telah menyaksikan kecanggungan saya fase rendah hati." Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak,
Aku tidak akan bisa menahan serangannya. Saat dia berbicara, mata Xiaoyan tanpa sadar meluncur ke wanita muda di belakang Dan Xuan. Pada saat ini, dia menatapnya karena penasaran. Kemerahan cerah segera muncul di wajahnya saat dia melihat Xiaoyan melihat ke atas. Dia segera mengecilkan kepalanya seperti burung unta dan bersembunyi di belakang Dan Xuan. Keke, ini adik sepupu saya. Dia tidak terlalu menyukai orang yang tidak dia kenal, Dan Xuan berbicara dengan nada meminta maaf. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia telah melakukan kontak dengan wanita muda ini sebelumnya dan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentangnya. Terlebih lagi, dari cara Cao Ying memandangnya sebelumnya, terlihat jelas bahwa nona muda ini adalah seseorang yang tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Namun, Xiaoyan merasa terkejut bahwa dia tidak dapat merasakan fluktuasi spiritual dan Chen. Tuan Xiaoyan, jika Anda memiliki waktu luang di masa depan, Anda dapat datang ke istana dan di dalam kota pil suci. Pada saat itu, saya pasti akan berbagi minuman hangat dengan Anda. Pada saat ini, aula besar itu berantakan dan Dan Xuan tidak mau tinggal lama. Setelah mengobrol sedikit dengan Xiaoyan, dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal. Mata Xiaoyan mengirim kelompok Dan Yuan keluar dari aula besar. Saat itulah dia menoleh ke kelompok Ye Zong dan mengangkat bahu. Ini adalah hal yang baik tentang menunjukkan kekuatan seseorang. Itu memungkinkan seseorang untuk dijunjung tinggi oleh yang lain. Karena ujian sudah selesai, kita juga harus pergi. Xiaoyan meregangkan pinggangnya dengan malas dan tertawa. Tunggu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Xiaoyan menoleh dengan beberapa ketidakpastian, hanya untuk melihat Penatua Cheng bergegas dengan wajah penuh senyum. Elder Cheng, apakah ada masalah? Xiaoyan tidak berani meremehkan Elder Cheng saat dia buru-buru bertanya sambil tersenyum. Penatua Cheng tersenyum dan membelai janggutnya. Dia pertama kali mengalihkan pandangannya ke Ye Zong dan mendesah, Ye Zong, selamat. Anda telah mempertahankan posisi Anda di 5 klan besar. Ini semua berkat Penatua Cheng yang membantu kami mengatasi situasi ini. Klan Ye akan mengingat dengan kuat bantuan besar ini. Ye Zong tersenyum pahit saat dia menjawab. Penatua Cheng melambaikan tangannya. Matanya tertuju pada Xiaoyan saat dia berkomentar sambil tersenyum. Namun, klan Ye Anda benar-benar telah menemukan penolong yang luar biasa kali ini. Anda disebut Xiaoyan, kan? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Saya telah mendengar masalah Anda dengan lembah sungai es. Yao Chen adalah gurumu, kan? Penatua Cheng tersenyum saat dia bertanya. Mata Xiaoyan berubah sedikit dingin. Sebelum dia bisa menjawab, Penatua Cheng melambaikan tangannya dan tertawa, tidak perlu terlalu cemas. Jika kita akan membicarakannya, bahkan diriku yang dulu menerima nasihat Yao Chen saat itu. Hati Xiaoyan sedikit rileks. Dia ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan siapa gurunya. Setelah itu, dia perlahan menganggukkan kepalanya. Penglihatan orang tua itu masih setajam itu, sungguh iri. Penatua Cheng menghela nafas. Nada suaranya mengandung kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata ini. Alasan Anda datang ke daerah pil kali ini seharusnya karena pil gathering, kan? Penatua Cheng mengubah topik dan tiba-tiba bertanya. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Dia segera mengangguk. Pil gathering akan segera dimulai, namun, saya berharap Anda akan ikut dengan saya ke menara pil sebelum itu. Mungkin ini bisa membantu Anda. Penatua Cheng membelai janggutnya dan menyarankan dengan serius. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, pergi ke menara pil. Xiaoyan selalu mengadopsi sikap takut dan hormat terhadap menara pil. Makhluk besar ini mampu menempati peringkat di samping Hall of Souls. Sepertinya kekuatannya sangat menakutkan. Kupikir ketua asosiasi dan yang lainnya akan tertarik untuk bertemu denganmu. Bertemu dengan mereka tidak akan merugikanmu.
Penatua Cheng dengan sungguh-sungguh menjelaskan setelah merasakan keraguan Xiao Yan. Ketua Asosiasi. Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Seseorang yang dipanggil seperti ini oleh Penatua Cheng, yang merupakan salah satu dari 8 sesepuh Menara Pil yang agung. Siapa lagi selain 3 kepala misterius Menara Pil? Dari apa yang saya saksikan, sepertinya Anda sangat tertarik dengan jejak tangan spiritual Cao Ying. Sidik jari spiritualnya dipelajari dari Menara Pil. Penatua Cheng tertawa. Suaranya menggoda. Godaan itu bukannya tidak berguna. Mata Xiao Yan segera beralih ke Penatua Cheng. Dia merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Dengan kekuatan dan posisi Menara Pil, mereka tidak perlu memainkan trik apapun jika mereka ingin menyakitinya. Oleh karena itu, tidak masalah untuk menerima. Mari kita sepakati masalah ini. Saya pribadi akan menuju ke Istana Ye untuk membawa Anda ke Menara Pil dalam beberapa hari. Penatua Cheng akhirnya tersenyum dan menjawab setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk lagi setelah mendengar kata-kata tetua itu. Dia mengobrol sebentar lagi dengan Penatua Cheng sebelum meninggalkan aula besar dengan Ye Zong dan yang lainnya. Senyum di wajah Penatua Cheng perlahan ditarik saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Dia bergumam, dari apa yang dikatakan ketua asosiasi, Hall of Souls akan mengirimkan beberapa orang untuk berpartisipasi dalam pil gathering ini. 3000 Burning Flames ini tidak boleh mendarat di tangan mereka. Oleh karena itu, semua pil tower bisa lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk mencari beberapa orang yang dapat dipercaya dengan keterampilan untuk mengalahkan Hall of Souls. Ujian dari 5 klan besar dianggap sebagai acara besar di dalam Holy Pill City. Cukup banyak faksi yang memperhatikan hasilnya. Oleh karena itu, segera setelah tes selesai, apa yang terjadi di dalam aula besar tampaknya telah menumbuhkan sayap saat berita menyebar. Klan Ye telah mendapatkan posisi teratas. Informasi ini seperti bom berat bagi faksi dan orang-orang menunggu penghinaan dari klan Ye. Banyak orang bahkan telah mendiskusikan apakah klan Ye memenuhi syarat untuk mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar. Namun, informasi yang tiba-tiba ini sepertinya telah memberi mereka tamparan yang kejam, menyebabkan banyak orang menjadi tidak percaya. Setelah informasi mulai tersebar dan menjadi lebih jelas, beberapa orang memahami alasannya. Semua ini karena seorang pemuda bernama Xiao Yan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari yang singkat, Xiao Yan telah menjadi topik hangat di dalam Holy Pill City. Banyak orang yang sangat tertarik padanya. Seekor kuda hitam yang sebanding dengan Cao Ying tiba-tiba muncul. Sementara dunia luar telah berubah menjadi keributan atas masalah ini, Xiao Yan mulai menjaga profil yang sangat rendah. Dia jarang meninggalkan kediaman Ye, memilih untuk tinggal di dalamnya sepanjang hari. Dia diam-diam berlatih jejak tangan spiritual yang diam-diam telah dia pelajari dari Cao Ying. Waktu perlahan mengalir di tengah pelatihan tenangnya. Awal dari pil gathering mendekati mengikuti aliran waktu. Dengan pil gathering yang mendekat ini, kerumunan besar mulai membanjiri kota pil suci. Hampir setiap bagian dari area yang luas ini dipenuhi dengan sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa penginapan dan hotel di kota itu benar-benar penuh. Wilayah ini telah menjadi tempat di mana tak terhitung banyaknya tatapan di wilayah Central Plains berkumpul. Xiao Yan duduk di kursi batu dengan mata tertutup di halaman yang tenang jauh di dalam Manor Ye. Kedua tangannya membentuk segel tangan misterius dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa segel tangan ini membentuk sidik jari spiritual yang diam-diam telah dipelajari Xiao Yan dari Cao Ying saat itu. Meskipun Xiao Yan dianggap lambat dalam menggunakan segel tangan ini, dia tidak lagi tampak asing dengan mereka seperti dulu. Selain itu, dengan perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual di antara alisnya secara otomatis akan menyebar. Segera, ia mengorbit segel dengan cara yang unik. Perubahan segel tangan berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum berhenti perlahan. Mata Xiao Yan perlahan terbuka. Udara keruh dengan lembut dilepaskan dari tenggorokannya.
Udara keruh meninggalkan tubuh Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri dan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya, dan matanya yang hitam pekat menatap ke ruang kosong di dalam halaman. Dia samar-samar bertanya, "Karena kamu di sini, mengapa kamu masih menyembunyikan dirimu sendiri? Kamu memang layak menjadi murid orang tua Yao Chen itu. Persepsi Anda cukup baik." Sedikit fluktuasi segera terwujud dari ruang kosong itu setelah suara Xiao Yan terdengar. Segera setelah itu, sesosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan muncul dari ruang yang terdistorsi. Mata Xiao Yan menatap tamu yang tidak diinginkan itu. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari pihak lain. Seseorang dari Hall of Souls. Nada suara Xiao Yan sedingin es saat dia tiba-tiba bertanya, "Keke, aku telah mendengar bahwa api pendingin tulang dari orang tua Yao Chen itu bersamamu. Saya di sini untuk meminjamnya." Sosok manusia berjubah hitam itu tertawa. Api biru tua perlahan bangkit dari tubuhnya setelah suaranya terdengar. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit saat melihat nyala api biru tua. Si Heart Flame. Api berwarna biru tua tampak sangat misterius. Api itu seperti air laut transparan yang perlahan menyebar saat naik. Riak samar itu seperti riak air. The Glaze Lotus Heart Flame dalam tubuh Xiao Yan berfluktuasi saat nyala api biru tua ini muncul. Dia tidak asing dengan fluktuasi semacam ini karena setiap kali api surgawi bertemu dengan api surgawi lainnya, kedua api akan membentuk fluktuasi khusus semacam ini. Apalagi Xiao Yan juga akrab dengan nyala api biru tua ini. Dia telah melihatnya di tubuh Han Feng saat itu. Si Heart Flame, Heavenly Flame peringkat ke-15 di Heavenly Flame Ranking. Mata Xiao Yan menatap api biru tua di tubuh orang berjubah hitam itu. Sesaat kemudian, suaranya sedikit dalam saat dia bertanya, "Api hati laut Han Feng." Kembali ketika Han Feng muncul kembali setelah diselamatkan oleh orang-orang dari Hall of Souls, dia telah kehilangan si Heart Flame ini. Dari apa yang dia katakan, itu telah diambil oleh Hall of Souls. Sekarang, orang ini, yang tiba-tiba muncul di depannya, adalah anggota Hall of Souls. Jelas bahwa api surgawi ini adalah api hati laut yang telah hilang dari Han Feng. "Keke, penglihatanmu tidak buruk." Orang berjubah hitam itu tidak menyangkal ini saat dia sedikit tertawa. Di bawah jubah hitamnya, matanya yang bersinar menatap Xiao Yan dengan cara yang agak panas. Dia berkata, "Saya tahu bahwa Anda memiliki lebih dari satu api surgawi di tubuh Anda. Alasan saya datang untuk mencari Anda kali ini bukanlah untuk menangkap Anda dan membawa Anda kembali ke aula jiwa. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan orang lain. Tujuan utama saya adalah metode Qi yang Anda latih. Metode Qi yang memungkinkan flames surgawi bergabung satu sama lain." Niat membunuh yang sulit untuk ditekan tiba-tiba muncul di dalam hati Xiao Yan saat dia merasakan mata panas yang membakar di bawah jubah hitam. Flame mantra adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang berani menginginkannya harus dibunuh. Ini adalah Holy Pill City. Anggota Hall of Souls benar-benar mencapai jauh. Xiao Yan tertawa dengan sikap dingin dan padat. Doki di dalam tubuhnya tampak seperti air banjir saat mendesing dan melonjak ke depan. Seluruh tubuhnya tetap dalam kondisi sangat hati-hati. Agar orang berjubah hitam ini muncul di tempat ini dengan cara yang tenang, kekuatan orang itu pasti sangat menakutkan. Setidaknya, Xiao Yan merasakan aura berbahaya dari pihak lain yang mengharuskannya untuk memperlakukan orang ini dengan serius. Metode Qi itu adalah sesuatu yang saya dapatkan terlebih dahulu. Namun, orang tua Yao Chen itu menggunakan metode tercela untuk merebutnya dariku. Saat ini aku hanya mengambil kembali barang milikku. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Dengan bantuan sinar bulan, seseorang bisa melihat sedikit dagu pucat pria itu. Mata Xiao Yan langsung terfokus saat mendengar kata-kata pria ini. Dia tahu mantra api adalah sesuatu yang ditemukan Yao Lao dari reruntuhan yang rusak saat itu. Selain itu, dikabarkan bahwa banyak ahli telah tertarik ke reruntuhan.
Meskipun Xiaoyan tidak secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi, dia bisa menebak bahwa pertempuran sengit harus meletus untuk hal-hal yang tersisa. Aku tahu ada 2 elit Dousuns di tempat ini. Namun, saya telah menggunakan kunci spiritual di halaman kecil ini. Mereka tidak akan bisa menemukan apapun untuk beberapa waktu. Orang berjubah hitam itu menggerakkan lengan bajunya dan sebuah tangan keriput yang sepertinya hanyalah kulit di tulang perlahan-lahan menjulur dari lengan bajunya. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api biru tua dengan cepat terbentuk menjadi sesuatu seperti bola. Serahkan metode Qi dan aku akan mengampuni hidupmu malam ini. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan dia muncul di dinding halaman kecil. Api hijau giok melonjak keluar dan menabrak penghalang tak terlihat di dinding. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Pukulan Xiaoyan tidak mampu menembus penghalang tak terlihat. Yang dilakukannya hanyalah menyebabkan beberapa riak muncul. Orang yang keras kepala. Apakah kamu pikir kamu adalah Yao Chen? Suara sosok berjubah hitam itu menjadi dingin saat melihat apa yang dicoba Xiaoyan. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan api biru tua dengan cepat diaglomerasi menjadi tombak api berwarna biru. Dengan ayunan, tombak itu menembus udara kosong, berubah menjadi bayangan biru yang melesat ke arah Xiaoyan dengan tajam. Ekspresi Xiaoyan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan suara guntur muncul. Tubuhnya menghilang dari tempatnya hampir seketika dan menghindari tombak api berwarna biru. Jaring penahan laut. Tangan orang berjubah hitam itu tiba-tiba meraih ruang kosong di belakangnya setelah sosok Xiaoyan menghilang. Banyak garis api biru tua ditembakkan dari kelima jaringnya. Mereka dengan cepat terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring api yang membungkus udara kosong. Ci. Seorang penguasa yang sangat besar dan berat tiba-tiba meretas dan muncul di tempat jaring api itu melesat. Itu terus turun dengan kekuatan besar dan dengan kejam menghantam jaring api berwarna biru tua. Desis mendesis. The Glaze Lotus Heart Flame bertabrakan dengan si Heart Flame dan suara mendesis segera meletus. Kedua jenis api surgawi mulai saling merusak dengan liar. Istirahat. Mata Xiaoyan berubah dingin selama erosi. Api hijau giok tiba-tiba meletus dan menari dengan keras, dengan paksa membelah jaring api biru tua. Tubuh Xiaoyan dengan cepat ditarik kembali. Sementara dia melakukannya, nyala api hijau giok di tangannya terbagi menjadi 2, berubah menjadi api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Setelah itu, mereka bergabung sekali lagi. Dalam waktu beberapa napas pendek, teratai api hijau giok yang indah muncul. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, membuat teratai api ini dengan menggabungkan 2 api sudah mencapai titik di mana semudah yang dia inginkan. Xiaoyan menjentikkan jarinya setelah teratai api terbentuk. Itu membawa firetail yang indah saat bergegas menuju orang berjubah hitam itu. Xiaoyan melambaikan tangannya setelah teratai api melesat. Boneka iblis bumi muncul. Di bawah perintah Xiaoyan, boneka itu menyerang orang berjubah hitam itu tanpa takut mati. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan sekali lagi ditarik ke belakang dan muncul di penghalang tak terlihat. Kedua tinjunya tampak seperti badai saat mereka dengan cepat mendarat di penghalang. Hal ini menyebabkan kunci spiritual terus-menerus membentuk riak. Bukan teknik Dou yang buruk. Itu mampu menggabungkan flames surgawi. Sepertinya metode Qi itu bermanfaat bagimu, orang berjubah hitam itu tersenyum padat. Api biru tua, yang melekat pada 10 jarinya, dengan cepat bergerak di ruang di depannya. Segera, sekelompok api biru tua diaglomerasi menjadi bentuk bola api. Setelah itu, bola api membelah untuk membentuk celah yang menelan teratai api hijau giok. Bola api berwarna biru tua baru saja menelan api hijau giok ketika ledakan yang sangat kuat muncul di dalamnya. Bola api itu meledak terpisah. Api hijau giok melesat ke segala arah, menghancurkan halaman kecil yang rapi dan mengubahnya menjadi kekacauan total. Api hijau giok berada sekitar 5 kaki dari orang berjubah hitam ketika si Heart Flame secara otomatis meluncurkan serangan, memantulkannya. Oleh karena itu,
Angry Buddha Lotus Flame ini gagal menyebabkan kerusakan sekecil apapun pada orang berjubah hitam. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkan kekuatan orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam menjentikkan jarinya setelah memblokir serangan teratai api. Lebih dari selusin garis api biru tua ditembakkan dari ujung jarinya. Setelah itu, mereka dengan kuat menjebak boneka iblis bumi yang bergegas. Itu tidak dapat memutuskan belitan tali api terlepas dari bagaimana itu berjuang. Dengan kekuatan Anda masih tidak dapat memecahkan kunci spiritual yang telah saya tempatkan. Orang berjubah hitam itu berbicara dengan samar. Dia memandang Xiao Yan, yang menggunakan kekuatannya untuk menyerang kunci spiritual, dengan mata acuh tak acuh setelah dengan mudah menyelesaikan teratai api dan boneka setan bumi. Bang! Tinju Xiao Yan dengan keras menghantam penghalang. Ekspresinya menjadi lebih buruk saat dia melihat riak yang menyebar. Tidak disangka orang misterius berjubah hitam ini benar-benar sekuat ini. Berdasarkan tebakannya, kekuatan orang ini kemungkinan telah mencapai bintang 3 atau bahkan bintang 4 Dozun. Meskipun ekspresi Xiao Yan sedikit jelek, dia tidak kehilangan fokus. Orang berjubah hitam ini mungkin kuat, tapi Xiao Yan bukanlah kesemek yang bisa diremas secara acak oleh siapapun. Saya tidak punya banyak waktu. Jika Anda terus tetap keras kepala, Anda seharusnya tidak menyalahkan saya karena membunuh Anda. Mata pria berjubah hitam itu acuh tak acuh saat mereka menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut melangkah melalui udara kosong dan perlahan mengambil satu langkah demi satu langkah menuju Xiao Yan. Ini adalah Holy Pill City. Tindakannya tidak boleh diketahui orang lain. Kalau tidak, jika orang-orang dari Menara Pil menemukan mereka, semuanya pasti akan sangat merepotkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedingin es saat dia memelototi sosok berjubah hitam yang perlahan berjalan. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok ditembakkan ke wayang setan bumi dalam jarak yang cukup dekat, meledakkan tali api yang mengikat tubuhnya. Tubuh Earth Demon Puppet bergerak setelah dibebaskan. Itu bergegas di depan Xiao Yan dan berdiri di depannya seperti menara logam. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah menyelamatkan boneka iblis bumi. Api hijau giok dimuntahkan sebelum membelah menjadi api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Dia mengusap cincin hitam pekat di jarinya dan api dingin tulang putih pekat muncul. Haha, 3 jenis api surgawi. Lumayan. Rumor itu memang benar adanya. Sepertinya saya akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Orang berjubah hitam itu sedikit terkejut saat melihat 3 kelompok api surgawi di depan Xiao Yan. Dia segera tertawa terbahak-bahak saat dia mengepalkan telapak tangannya. Api biru tua keluar dari telapak tangannya. Itu perlahan menyebar dan benar-benar melilitnya. Melihat dari kejauhan, pria berjubah hitam itu tampak seperti dewa api, terlihat sangat perkasa. Mata Xiao Yan berbahaya. Dia menghirup udara yang dalam dan api berwarna putih keabu-abuan perlahan menggulung tenggorokannya. Api transformasi kehidupan. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan saat dia melihat api putih keabu-abuan di depannya ini. Dia segera melambaikan tangannya, dan dia mulai menggabungkan 4 jenis api bersama di depan tatapan tertegun dari orang berjubah hitam itu. Apakah kamu sedang mendekati kematian? Ekspresi orang berjubah hitam sedikit berubah. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Api biru tua dengan cepat menyembur dari telapak tangannya. Kecepatan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Dia sepertinya telah menyatu dengan ruang saat dia muncul di depan Xiao Yan saat dia pindah. Tangannya melengkung, dan dia membawa kekuatan tajam yang dengan kejam meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan baru saja akan mengaktifkan gerakan 3000 petir untuk menghindar setelah merasakan serangan tajam orang berjubah hitam itu ketika suara yang sedikit pecah tiba-tiba bergema di halaman. Xiao Yan menyapu, hanya untuk menemukan bahwa penghalang tak terlihat, yang menutupi halaman, telah hancur menjadi fragmen spiritual kecil yang tak terhitung jumlahnya.
Aura besar tiba-tiba menyapu dari bintang-bintang saat penghalang spiritual dihancurkan. Pada saat yang sama, suara tenang yang dipenuhi dengan perubahan perlahan bergema di halaman kecil ini. Wilayah Menara Pil bukanlah wilayah yang memungkinkan Hall of Souls Anda untuk bertindak liar. Wajah orang berjubah hitam itu segera berubah saat suara ini terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berteriak dengan suara serak, Suan Kongzi. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan Xiao Yan. Matanya dengan sigap melihat ke langit malam di atas kepalanya. Namun, itu benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di sana. Namun, aura yang sangat luas dan kuat yang menyebar menyebabkan dia merasa takut. Itu seseorang dari Menara Pil. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Pemusnahan api lotus yang dia gabungkan dengan cepat berhenti sebelum dia dengan hati-hati menyebarkannya. Jari-jari kakinya menempel di tanah, dan dia dengan cepat menarik ke belakang. Raungan panjang yang jelas juga dipancarkan. Swosh-swosh. Raungan yang jelas baru saja terdengar ketika dua sosok bergegas ke halaman secepat kilat. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat yang sama, mata mereka menatap tajam ke orang misterius berjubah hitam di udara. "Apa kamu baik-baik saja?" Dokter peri kecil melirik ke halaman yang berantakan. Mata ungu keabu-abuannya menatap orang berjubah hitam itu dengan sikap sedingin es sementara mulutnya menanyakan pertanyaan penuh perhatian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dia menjawab dengan suara yang dalam, "Aku baik-baik saja." "Hati-hati, orang ini bukan orang biasa." Wajah Tian Huo Zunze sedikit jelek saat dia menatap orang misterius berjubah hitam itu. Dia berkata dengan senyum dingin, "Kamu adalah seorang elit Douzun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mengapa Anda menyelinap?" Petik 2. Pada saat ini, hati dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze tidak diragukan lagi sangat marah. Dari tampilan halaman, terlihat jelas bahwa itu baru saja mengalami pertempuran besar. Apalagi mereka berdua tidak merasakan apa-apa. Perlindungan buruk yang mereka berikan benar-benar akan membuat seseorang merasa malu. Pria misterius berjubah hitam itu tetap tergantung di udara. Tatapan jahatnya berkedip saat dia melirik Xiao Yan. Tidak disangka orang tua dari Menara Pil berhasil menemukannya meskipun dia sangat berhati-hati. Jejaknya sudah dikunci oleh mereka. Jika dia terus tinggal lebih lama, kemungkinan para ahli dari Menara Pil akan segera datang ke sini. "Suan Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Menara Pilmu. Mengapa Anda harus repot dengan urusan orang lain?" Orang berjubah hitam itu berteriak ke langit dengan suara gelap. "Keke, ini adalah Holy Pill City. Jika Hall of Souls Anda dapat bertindak kejam secara acak di tempat ini, bagaimana akun Pill Tower saya akan diperlihatkan kepada publik?" Suara yang dipenuhi dengan perubahan perlahan bergema dari langit. Kali ini, Xiao Yan bisa merasakan suara ini dipancarkan dari ruang kosong. Jelas, orang yang berbicara belum tiba di sini. Sebaliknya, dia menggunakan metode misterius untuk menyampaikan auranya dan menghalangi orang misterius berjubah hitam ini. "Bajingan tua," orang berjubah hitam itu mengatupkan giginya dan dengan lembut mengutuk. Setelah itu, matanya yang gelap dan seram beralih ke Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, "Anggap dirimu beruntung. Api surgawi dan metode Ki akan tetap bersamamu sedikit lebih lama. Ingat, cepat atau lambat aku akan mengambilnya kembali." Petik 2. Ruang di belakangnya langsung berubah setelah dia berbicara. Sosoknya menjadi sebagian terlihat karena ruang yang terdistorsi. "Anda ingin pergi?" Mata dokter peri kecil berubah dingin ketika dia melihat ini. Doki abu-abu berlama-lama di tangannya sebelum tiba-tiba berubah menjadi pilar keabu-abuan yang dengan cepat melesat ke udara, bergegas menuju orang berjubah hitam. "Hehe, dengan mereka berdua melindungimu, aku memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Namun, Anda juga tidak akan bisa menghentikan saya jika saya ingin pergi." Pria berjubah hitam itu tertawa dingin ketika dia melihat dokter peri kecil berusaha menghentikannya.
Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api biru tua keluar dari jarinya. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan Doki keabu-abuannya. Keduanya saling menghancurkan. Xiaoyan, aku akan datang dan mencarimu lagi. Saya pasti akan mengambil api surgawi Anda dan metode Ki Anda saat kita bertemu lagi. Sepasang mata padat menatap Xiaoyan dari bawah jubah hitam setelah orang itu dengan mudah memblokir racun menyedihkan dari dokter peri kecil Doki. Segera, sosok itu menggerakkan tubuhnya dan memasuki ruang yang terdistorsi. Ruang berdesir dan tubuhnya menghilang. Aku akan menunggumu. Mata hitam pekat Xiaoyan menakutkan. Dia bisa merasakan bahwa orang ini cukup kuat. Namun, jika mereka terlibat dalam pertarungan habis-habisan, Xiaoyan memiliki keyakinan bahwa pihak lain tidak akan dibiarkan dalam kondisi yang baik. Sialan. Dokter peri kecil tanpa sadar mengatupkan gigi peraknya dan dengan lembut mengutuk setelah melihat orang berjubah hitam itu pergi dengan selamat. Lupakan, Xiaoyan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke langit, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih tetua karena telah membantu." Cahaya bintang-bintang di langit tiba-tiba menggumpal setelah suara Xiaoyan terdengar. Cahaya itu berubah menjadi sosok cahaya tua yang kabur. Suara lama yang diisi dengan perubahan perlahan-lahan dipancarkan, "Aku yang dulu tidak bisa menjauh. Aku yang dulu hanya bisa memecah perhatianku dan bertindak sebagai pencegah. Orang ini sangat misterius. Anda harus lebih berhati-hati. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke Pil Tower. Anda akan sangat aman di sana." "Terima kasih tetua." Xiaoyan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Sosok cahaya tua ini harus menjadi ahli dari Menara Pil. Dia bahkan mungkin salah satu dari 3 kepala besar legendaris. Saya secara alami perlu merawat murid seorang teman lama dengan baik. Hati-hati dengan Sekte Xuan yang mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentang Anda kepada orang itu sebelumnya. Sosok cahaya tua itu tersenyum tipis. Setelah itu, cahaya bintang berfluktuasi dan perlahan-lahan menyebar. Xiaoyan merenungkan situasinya saat dia mempelajari tempat sosok yang terbuat dari cahaya bintang telah menghilang. Tampaknya hubungan gurunya dengan orang-orang dari Menara Pil ini cukup baik. "Siapa yang menyerangmu sebelumnya?" Dokter peri kecil menoleh, memandang Xiaoyan, dan mengajukan pertanyaan dengan alis rajutan. Seseorang dari Hall of Souls, kilatan dingin melintas di matanya saat dia menjawab dengan lembut. Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncak. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak yang begitu dekat menipu dokter peri kecil dan aku, Tianhuo Zunze berbicara dengan wajah serius. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak berhasil melihat penampilan orang berjubah hitam sejak awal. Selain itu, suara yang dia dengar tidak tampak terlalu tua, namun berdasarkan apa yang dia katakan, orang ini adalah ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Menurut akal sehat, dia juga harus menjadi salah satu dari orang tua yang tidak akan mati. Kekuatannya harus sedikit lebih kuat dariku. Namun, jika kita berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku. Dokter peri kecil membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berkata, "Namun, Sekte Xuan yang mendalam ini benar-benar sumber masalah." Petik 2. Ekspresi Xiaoyan sedikit dingin. Dia telah melupakan tentang konflik yang dia alami dengan sekelompok orang beberapa hari yang lalu. Sebagian besar orang dari Sekte Xuan yang mendalam adalah orang-orang yang akan membalas dendam atas pelanggaran apapun. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan sesuatu begitu saja. Namun, tidak disangka bahwa mereka tidak bertindak secara pribadi. Sebaliknya, mereka membocorkan informasi tentang dia, menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Taktik ini benar-benar kejam. Besok, cobalah memikirkan cara untuk mempelajari lokasi orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam. Dilacak oleh orang lain dengan niat buruk itu tidak baik. Masalah ini perlu diselesaikan, apapun latar belakang yang mereka miliki. Karena mereka telah naik ke atas kepalaku, wajar jika kita tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Xiaoyan perlahan berkata.
Dokter peri kecil mengangguk. Orang-orang dari Sekte Suan yang mendalam datang mengayunkan mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak kenal ampun. Orang yang membuatku paling khawatir adalah orang berjubah hitam tadi. Kami tidak jelas tentang latar belakangnya, mata Xiao Yan sedikit berkedip. Sesaat kemudian, matanya membeku. The Sea Heart Flame juga ada di tangan orang ini, mungkin Han Feng tahu sedikit informasi yang berkaitan dengannya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Botol giok muncul di tangannya. Jarinya mengusap mulut botol sebelum mengeluarkan kekuatan isap. Tubuh spiritual ilusi bangkit dengan cara yang sangat lemah. Dari penampilan sosok spiritual, itu adalah Han Feng. Kepada siapa di Hall of Souls Anda menghadiahkan si Heart Flame Anda? Xiao Yan melirik Han Feng yang sangat lemah ini dan bertanya dengan suara sedingin es. Han Feng awalnya terkejut saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Segera, matanya berkedip. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, nyala api tak terlihat naik di ujung jari Xiao Yan. Itu menembus ke arah tubuh ilusi kilat dengan cepat. Jangan, aku akan bicara. Aku akan berbicara. Han Feng buru-buru berteriak kaget saat melihat taktik Xiao Yan yang kejam dan tidak ragu-ragu. Orang yang mengambil si Heart Flame saya adalah sesepuh terhormat di Hall of Souls. Orang-orang memanggilnya Old Mugu. Posisinya di aula jiwa cukup tinggi karena dia adalah alkemis sejati tingkat 8 di atas menjadi Dosun, dan dia sangat dihargai oleh kepala aula-aula jiwa. Old Mugu, Xiao Yan mengucapkan nama ini dengan lembut di mulutnya. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Itu memang bajingan dari Hall of Souls. Old Mugu memiliki dendam lama yang sangat dalam dengan Yao Chen. Dikabarkan bahwa keduanya memiliki guru yang sama. Namun, karena suatu alasan, Old Mugu diusir. Karena itu, dia memandang Yao Chen dengan sangat permusuhan. Dia akan menemukan kesempatan untuk membuat masalah dengan Yao Chen. Dulu, saat itu, aku dipermainkan saat aku menyerang Yao Chen. Dia ingin saya diam-diam mencuri mantra api, Han Feng dengan hati-hati mengungkapkan. Apa? Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat mendengar kata-katanya. Old Mugu ini pernah memiliki guru yang sama dengan Yao Chen. Mengapa saya belum pernah mendengar guru menyebutkan ini? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Saya juga tidak pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dikatakan oleh Old Mugu kepadaku. Han Feng buru-buru menjawab, takut Xiao Yan akan menyerangnya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Jika kata-kata Han Feng benar, orang misterius berjubah hitam dari sebelumnya pasti adalah Mugu tua. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang mantra api. Bahkan beberapa dari mereka yang dekat dengan Xiao Yan tidak menyadarinya. Orang ini tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang lagi. Namun, dia tidak akan berani menyerangku secara terbuka dengan kekuatan yang saat ini ada di sampingku. Seharusnya tidak ada masalah jika kita berhati-hati di masa depan. Pil Gathering akan segera dimulai. Saat ini, rencananya adalah untuk masuk ke 10 besar Pil Gathering dan mendapatkan 3000 Burning Flame. Pada saat itu, saya tidak perlu lagi takut pada orang tua ini meskipun saya harus melawannya sendirian saat kita bertemu lagi. Mata Xiao Yan berbinar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, dia mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol giok dan melemparkannya ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan masuk ke kamarnya. Temukan informasi tentang orang-orang dari Sekte Suan yang mendalam besok. Sekali terlalu banyak untuk hal seperti itu. Dokter peri kecil perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sadar bahwa Xiao Yan benar-benar marah kali ini.